RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas, kita masih ada di sekitaran Desa Sukajaya. Karena di sini tuh banyak banget sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita angkat, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di sini, yang perlu kita cari tahu nih. Apa aja sih ternyata potensi yang ada di sini? Salah satunya itu adalah ini. Ini tuh kayaknya udah jadi khas banget daerah sini, wilayah Kampung Nangewer ini ya Bu ya, yang udah bertahun-tahun udah jadi khasnya kampung ini, keranjang mochi ya Bu ya. Dan di sebelah kanan ini sudah ada Bu Eris, ini salah satu pelaku usaha keranjang mochi. Udah dari tahun berapa Bu bikin yang gini? Ibu dari belum nikah juga udah bikin. Oh berarti itu berapa tahun yang lalu ya? Udah 10 tahunan lah. Udah 40 tahun dan konsisten ya. Masih rajin pengen keranjang mochi ini. Iya, kadang berhenti dulu capek. Iya betul. Tapi berarti bukan usaha pokok berarti ya? Jadi mengisi waktu luang aja. Bisa masuk pokok juga sih. Soalnya kan kadang-kadang kalau suami nggak kerja. Oh iya betul, yang ngisi ini dari sebelum nikah. Iya. Sampai sekarang udah punya anak. Sekarang mah semua juga pada semua. gitu. Dulu waktu awal jadi pengrajin keranjang mochi udah rame belum di sekitar? Rame. Dulu mah kan keranjang buat nasi bok. Oh nasi bok. Yang gede. Keranjang mochi itu nasi bok dulu. Nasi bok dulu. Dulu bikin nasi bok tuh sehari bisa berapa banyak? Dapat 100. 100 nasi bok sendirian? Enggak, berdua. Oh berdua. Awalnya tuh semua bahannya dari bambu apa kayu sih Bu yang gini? Dari bambu juga. Semua bambu itu kan ya? pada gede yang nasi bok mah. Oh jadi lebih banyak. Dan bambunya tuh beli atau memang ada di sekitaran sini? Beli ya? Bukan dari kebun sendiri ya? Ada cuman gak bisa ngambilnya. Oh iya betul. Dan bambunya tuh yang dipakai tuh bambu khusus keranjang. Oh beda, berarti bukan sembarangan bambu gitu ya? Iya bukan. Kalau nggak yang misalnya beli tempat lain itu nggak bisa dipakai. Oh jelek. Jelek. Oh dia nggak lentur. Oh berarti memang ada kriterianya ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan kayaknya Bu Eris ini udah tahu ya bambu yang bisa dipakai sama yang enggak tuh udah kelihatan. Iya. Dari ngiris bambu proses semua sendiri kah? Sendiri, jadi motong-motong sampai dianyam. Iya. Sampai akhirnya jadi kayak gini. Tapi dijual juga. Dijual ya betul. Luar biasa ya, semangatnya tuh luar biasa. Sehari itu dari satu bambu tuh pengerjaan bisa berapa banyak ini? Kalau dari satu sih enggak sempat sehari dapat ya. Itu harus ada 6 hari. Itu sehari dapat 100 minimal. Dari jam berapa sampai jam berapa itu? Kalau ada waktu luang jadi beres di rumah. Oh megang iya betul. Jadi enggak dari pagi tuh rajin gitu ya enggak kan ya? ada waktu buat sholawatan juga. Oh iya betul. Buat ngaji juga itu ada. Iya betul luar biasa. Jadi ini salah satu ibu-ibu yang luar biasa yang bisa memanfaatkan waktu. Jadi enggak terfokus harus ngerjain ini gitu kan ya. Hidupnya tetap dinikmati ya Bu ya. Jadi ketemu teman-teman daripada ngomong di rumah. Nah betul. Itu kan alhamdulillah ada penghasilan. Betul. Nah, masalah penghasilan kalau misalkan 100 ini keranjang mochi ini jadi berapa uang? 40.000. Itu sih nilainya ya. Alhamdulillah juga sih buat saya mah. Ya betul. Dari modal bambu 20.000. Berarti ada untung 20.000. Banyak. Itu dapatnya 140.000. Oh dari satu bambu. Oh iya betul karena ada 700 ini ya. Betul. Beli 20.000 dapat 140.000. Iya. Berarti untungnya 120.000. Alhamdulillah. Kalau kayak gitu ya betul. Daripada bengong gitu kan ya, daripada ngelamun. Daripada ngerumpi. Nah betul. Setelah ngaji ada sholawatan juga. Ada waktu dengan di sini mah banyak nih pengajian banyak. Tiap hari juga ada. Nah, luar biasa. Alhamdulillah 2 jam buat pengajian. Nah sisanya buat ini selain beres-beres ya. Iya di rumah. Bikin keranjang mochi ini. Nah kalau dijualnya kemana berarti Bu? Ada bosnya nyari diambil ke rumah. Oh ada tangkulaknya ya, ada bosnya. Ada ininya penampungnya ada. Gitu ya. Oh luar biasa. Kita mah nggak kemana-mana sih, diambil ke rumah aja. Berarti ada yang datang ya? Ada. Bukan ibu nyari-nyari yang ininya. Oh luar biasa. Kalau kita pinjam uang juga gampang. Nah ya betul. Daripada pinjam ke tetangga. Nah betul. Mendingan kita ini aja ada jaminan usaha. Dia mah ngasih uang duluan juga nggak apa-apa. Oh luar biasa. Tapi prosesnya tuh sulit gak sih Bu? 100 ini tuh berapa jam kira-kira? Kalau buat ibu mah sehari ya pagi jadi jam 9 pagi baru mulai. Lohor salat dulu. Ya mulai lagi jam 4 malam daripada di rumah. Nggak ngapa-ngapain dapat ini. Susah nggak sih Bu cara bikinnya? Enggak kan udah biasa kayaknya ya udah berpuluh-puluh tahun. Tangan doang ini. Pakai pisau biasa atau ada pisau khusus? Golok.
Oh, pakai golok? Heeh, Oh, dipotong diserutnya tuh pakai golok. pakai golok. Ah, Khusus buat bikin keranjang. khusus buat bikin keranjang tipis mochi ini. goloknya. Dan ukurannya tuh sama segede gini ya? Iya, udah ada Ini ukurannya tuh dari bisa dilihat dulu deh kayaknya nih. Nah, ini tuh isi 20 ya, Bu ya. Iya. Nih, ini biasanya kita kalau belanja mochi nih yang khasnya Sukabumi gitu kan ya. Pasti tempatnya tuh ini. Ini tapi sebenarnya udah beres belum, Bu? Apa ada proses lagi? Belum, masih dirapihin lagi nanti. Oh, ada proses memperhalus lagi Iya. ternyata ya. Dan ternyata mochi yang sering kalian beli itu proses ininya tuh gak gampang ya. Keranjangnya tuh ya luar biasa. Dibelinya murah. Tapi Iya, harusnya betul. mah minimalnya 100.000 ya, 100 maunya. Betul. Mudah-mudahan sih ya setelah ini ada yang mau ngelirik gitu Iya. kan ya. Khususnya dari perusahaan-perusahaan mochi yang ada di Sukabumi gitu Amin. kan ya. Iya. Tapi dulu milih jadi pengrajin mochi ini tuh karena turun temurun kah, Bu? Enggak, Atau enggak ngeliriknya sih. tuh kayaknya gampang deh, kayaknya menarik. Emang ciri khasnya aja dari orang sini dari dulu ibu juga seingat ibu dari jadi orang gitu lah. Ini udah ada ini di Oh, ibu. udah ada. Heeh. Ibu pas lahir pun ini udah ada Ada, pengrajinnya. orang tua. Luar biasa. Oh, orang tua ibu Iya, juga bikin. pengrajin ini. Dulu berarti sering ngelihat cara bikinnya. Dari pengajian juga ibu kan ngaji dari kecil ya. Di pengajian itu disuruh bikin ini. Oh, gitu. Seorang 10. Belajar gitu latihan. Luar biasa. Berarti memang pemberdayaan di sekitaran Kampung Nanggewer ini Iya. luar biasa. Pengajian kan habis asar, habis maghrib, habis subuh. Itu dari proses 3 proses kan ini dari nganyamnya, dari gini terus tutupinnya. Itu 10 tiap habis ngaji disuruh bikin. Dari kecil. Jadi, akhirnya terlatih lah sampai terlatih lah gede. sampai gede. Luar biasa. Sampai sekarang. Luar biasa. Tapi kalau dari pemerintah sekitar desa lah, pemerintah desa, Iya. ada yang apa ya istilahnya tuh, ada yang merhatiin enggak sih? Kayak misalkan, oh pengrajin ini diberdayakan gitu kan ya, dikasih modal kan supaya lebih Kalau luas. yang lain sih kayaknya dapat ya, cuman ibu nggak ikut-ikutan sih, nggak pernah ada orang ke rumah gitu, nggak. Baru kali ini ada kan. Berarti kita yang pertama ngajak ngobrol ya. Iya. Yang pertama kali ngebantu supaya keranjang mochinya punya Bu Eris tuh bisa lebih apa ya, bisa lebih Harganya banyak, juga. nah betul, banyak orang tahu, harganya juga jadi lebih naik. Dan mudah-mudahan sih setelah ini lebih banyak permintaan juga datang ke rumahnya Bu Eris. Ya, terakhir Bu, sebelum kita tutup, ada keinginan gak sih, ada harapan gak sih buat usahanya keranjang mochi Bu Eris ini? Ibunya pengennya ini harganya udah cepat, jangan 40.000, terus dari dulu. Terus dari dulu harganya nggak nambah ya? Asalnya mah 30.000, 25.000. Ini dua tahun inilah ibu udah Naik ke 40.000. 40.000. Pengennya mah minimal aja lah 50.000 juga nggak apa-apa Betul. ibu mah. Sesuai dengan tenaga Sesuai yang tenaga, dikeluarkan gitu. gitu ya, karena kan ini kerajinan tangan, nggak semua orang bisa. Iya. Kalau kita ngelihatnya mah mumet duluan pasti ya, ngancam tuh nggak gampang soalnya Capek. ya. Betul. Irisnya juga setangan kena bedak, betul, kena ada golok. pengorbanan tangan yang harus dikorbankan. Iya. Dan juga ini legendnya ini yang harus dijaga ya Bu ya, karena dari berpuluh-puluh tahun yang lalu tetap ada, dan Bu Eris ini masih tetap mempertahankan keranjang mochi yang memang khasnya dari Kampung Nanggewer di Sukajaya ini. Kalau gitu Bu Eris, terima kasih sudah mau diajak ngobrol. Mudah-mudahan setelah ini lebih banyak yang ngelirik ya Bu ya, Amin. keranjang-keranjang mochinya. Dan sahabat Arcel, itu dia obrolan kita dengan pengrajin keranjang mochi dari Kampung Nanggewer Desa Sukajaya. Mei Junadi dan juga kru yang bertugas, Arcel, kami ada bersama.